Kemudian di antara contoh atau penjelasan terkait dengan hadis majhul, ya, jadi di antara faktor penyebab atau penyebab yang mengakibatkan hadis itu cacat keadilannya adalah rawi itu statusnya tidak dikenal. Ya, maka nanti majhul atau jahalah, ketidakdikenalan seorang rawi itu bisa jadi karena memang ya individunya. Ya, seperti apa? Orang yang tidak ada yang meriwayatkan hadis darinya kecuali hanya satu orang. Ya, seperti siapa? Seperti yang bernama Hafs bin Hashim bin Utbah. Maka Hafs bin Hashim bin Utbah ini tidak ada yang meriwayatkan hadis darinya kecuali satu, yaitu Abdullah bin Lahiyah atau Ibnu Lahiyah. Ya, sehingga ini unik. Tidak ada yang meriwayatkan dari Hafs kecuali Ibnu Lahiyah. Sehingga para ulama pun kemudian tidak ada yang mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan bahwasanya Hafs ini diterima atau tidak, adil atau tidak, thiqah atau tidak. Ya, tidak ada keluar pernyataan itu, sehingga Ibnu Hajar termasuk yang menyatakan laisa lahu dzikrun fi syai'in min kutubit tawarikh wala dzakara ahadun anna libni Utbah ibnan yusamma Hafsan. Bahwasanya Ibnu Hajar menyatakan terkait dengan Hafs bin Hashim bin Utbah ini adalah dia merupakan sosok yang dalam buku-buku sejarah, ya, kitab-kitab yang terkait dengan para perawi, sejarah para perawi, itu tidak pernah ada yang menyebutkan. Ya, bahkan tidak pernah ada ulama yang menyatakan bahwasanya Ibnu Utbah itu punya anak yang bernama Hafs. Ya, ini namanya apa? Majhul, tetapi majhulul ain. Ya, yaitu sosok personalnya itu tidak dikenal. Ya, secara ringkasnya adalah namanya ada, ya, kemudian sosoknya ada, tetapi para ulama tidak memperbincangkan dia. Dan dia merupakan sosok yang kemudian apa? Mukillun fil hadis. Riwayatnya sedikit, dan yang mengambil riwayat dari dia itu hanya satu orang. Kemudian yang kedua adalah jahalatu atau majhulul hal. Ya, kejahilan dari sisi atau sosok rawi ini bukan kejahilan. Sosok rawi ini tidak dikenal terkait dengan ya statusnya, kondisinya. Ya, terkait dengan kondisinya atau bahasa yang mudahnya lah dalam definisi lain, tidak ada yang meriwayatkan hadis dari orang tersebut kecuali ya dua orang, ya, atau dua orang ya lebih sedikit lah. Kalau yang majhulul hal itu, majhulul ain itu tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya satu. Ya, kalau yang majhulul hal itu dua yang meriwayatkan darinya. Tetapi juga sayang, para ulama tidak ada komentar tentang sosok ini. Ya, jadi seorang rawi di mana para ulama tidak memberikan komentar tentang kondisinya, tetapi ada dua orang atau lebih, ya, dua orang lebih sedikit lah gitu, yang meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Di antara contohnya adalah seperti Yazid bin Madkur. Ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Wahab bin Uqbah, demikian juga dengan Muslim bin Yazid. Ya, tetapi para ulama yang muktabar tidak menilai perawi ini sebagai sosok yang bisa dipercaya. Ya, jadi lam yuwathiqhu al-mu'tabar. Bahwasanya para ulama yang muktabar itu tidak menilai orang ini sebagai sosok yang thiqah. Nah, maka terkait dengan status hadisnya, ya, jumhur ulama menyatakan hadis yang majhulul ain yang hanya diriwayatkan oleh satu orang itu, dan para ulama tidak memperbincangkan tentang orang tersebut, ya, tidak pernah muncul gitu ya dalam buku-buku mereka, maka statusnya adalah dhaif, ya, lemah. Tentunya kalau majhulul hal yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih itu, tentunya ya ini kedhaifannya lebih rendah dibandingkan dengan yang dhaif majhulul ain, sehingga kalau yang majhulul hal, jika ada jalur lain yang sama-sama kuat atau yang lebih kuat darinya, itu bisa menjadi
naik statusnya. Yang menjadi apa? Hasan, ya hasan li gairih. Baik, diantara contoh terkait dengan majhulul ain ini adalah hadis yang bersumber dari hadis yang bersumber dari Ibnu Lahiyah, ya, dari Ibnu Lahiyah, di mana beliau mengambil riwayat dari Qutaibah bin Sa'id, maaf. Saya luruskan, riwayat dari Abu Dawud yaitu bersumber dari Qutaibah bin Sa'id yang menyatakan bahwasanya Ibnu Lahiyah berkata bahwasanya Hafs bin Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas berkata, ya, As-Sa'ib bin Yazid berkata dari bapaknya Yazid bin Sa'id Al-Kindi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan ketika berdoa, an-nabiyya kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu biyadayhi, yaitu hadis terkait dengan kebiasaan Nabi kalau berdoa itu suka angkat tangan, dan ketika sudah selesai berdoa beliau mengusap wajahnya, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Jadi berdoa, selesai berdoa kemudian mengusap wajahnya. Hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai contoh sebagai hadis yang majhul, yaitu hadis yang majhul al-ain, majhulul ain, dan dianggap hadis ini adalah lemah, walaupun ada sebagian ulama yang menggunakan hadis ini sehingga ketika selesai berdoa mengusap wajahnya. Ya, kemudian di antara contoh hadis yang majhulul hal adalah riwayat yang bersumber atau dari jalur Qasim bin Al-Walid dari Yazid, kemudian Yazid bin Al-Qais, ini sosok yang sedikit dalam meriwayatkan hadis. Ya, dia sebagai qalilul hadis, mukillun fil hadis. Ya, dalam periwayatannya dia sangat sedikit dalam meriwayatkan hadis, di mana disebutkan bahwasanya anna Aliyan radhiyallahu anhu rajama lutiyan, yaitu riwayat yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib merajam seorang yang pernah melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Ya, jadi ada orang yang melakukan homoseks, maka hukumannya adalah dirajam. Ini dinisbatkan hal ini kepada perbuatan daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, sehingga majhulul hal ini juga secara umum adalah dhaif, ya, tetapi kedhaifannya lebih rendah dibandingkan dengan majhulul ain. Dan majhulul hal ini jika ada jalur lain yang setara atau jalur lain yang lebih kuat, maka dia akan naik menjadi hasan li ghairih. Dan yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang ada bid'ahnya, entah itu bid'ah Syiah, bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, bid'ah Mu'tazilah. Ya, ini juga sudah kita bahas. Intinya ada bid'ah yang memang bisa mengeluarkan dari Islam, ada bid'ah yang kemudian bisa tidak mengeluarkan dari Islam, atau ada perawi yang kemudian dalam meriwayatkan hadisnya tetapi tidak mengajak kepada bid'ahnya. Para ulama sudah merinci. Ya, misal ada ulama yang mengatakan selama dia bertaubat dari bid'ahnya diterima. Atau yang kedua, selama dia tidak mengajak, tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka itu diterima. Ya, sehingga nanti akan kita temukan ada para perawi yang tertuduh bid'ah. Ya, misal ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Ya, dan nanti bisa dilihat dalam Muqaddimah Fathul Bari, atau yang dikenal dengan Al-Hadisari, Muqaddimah Syarah Fathul Bari. Ini juga diterangkan terkait dengan ada beberapa para perawi yang tertuduh Syiah, tertuduh Khawarij, tertuduh Mu'tazilah, dan ternyata ada di dalam Sahih Bukhari. Demikian, ya, sebagai tambahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.